Oke, yuk kita coba dalami kasus yang cukup pelik di Desa Sukanegara, Bandung ini. Jadi ini tuh bukan cuma sengketa lahan biasa ya, tapi ini adalah cerminan dari benturan antara laju pembangunan, kepastian hukum, dan yang paling penting, rasa aman warga. Coba deh Anda bayangin. Kalimat ini bukan drama, ini adalah ketakutan yang benar-benar nyata, yang setiap malam dirasakan oleh warga yang tinggal di kaki tebing, persis di bawah lokasi proyek perumahan baru. Rasa takut yang sangat dekat. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, yaitu dari kecemasan mendalam yang dirasakan oleh ratusan keluarga di sana. Buat mereka, ini bukan lagi soal pemandangan yang terganggu atau suara bising. Sama sekali bukan. Ini udah jadi ancaman langsung buat rumah mereka, harta mereka, dan bahkan nyawa mereka. Rasa was-was ini terasa di seluruh kampung. Kekhawatiran mereka ini spesifik banget dan jujur aja sangat beralasan. Semuanya berakar dari satu hal, bahaya yang nyata dari pembangunan di atas tanah yang curam dan, ya, berpotensi nggak stabil. Nah, ini dia yang menarik. Satu angka ini lebih dari 45 derajat, ini bukan angka sembarangan. Angka ini jadi semacam konfirmasi teknis gitu loh, bahwa ketakutan warga itu ada dasarnya. Kemiringan setajam itu memang punya risiko longsor yang jauh lebih tinggi. Nah, dari sini kita masuk ke inti dilemanya. Ini adalah pertarungan antara dua hak yang sebetulnya sama-sama sah di mata hukum, tapi di lapangan, malah jadi bertentangan. Jadi, di satu sisi kita punya warga yang punya hak paling dasar, hak untuk merasa aman di rumahnya sendiri. Tapi di sisi lain ada pengembang yang merasa, loh, saya kan sudah mengikuti semua aturan hukum yang ada. Ini dilema yang klasik banget dalam pembangunan. Jadi, poin pentingnya adalah, kalau kita lihat di atas kertas, posisi pengembang ini kuat banget. Semua surat-suratnya lengkap. Ada UKL, UPL yang nunjukin komitmen lingkungan, ada PBG sebagai lampu hijau untuk membangun. Jadi secara hukum, mereka nggak salah langkah. Nah, pertanyaan yang rumit inilah yang akhirnya memaksa pemerintah untuk nggak tinggal diam. Mereka merasa harus turun tangan langsung. Karena situasi di lapangan yang semakin memanas, akhirnya perwakilan senior dari pemerintah datang langsung ke lokasi untuk jadi penengah. Peran pemerintah di sini krusial banget, bukan untuk langsung menunjuk siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi untuk mencari solusi yang mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Dan di tengah perdebatan panas soal legalitas izin, Sekda ini mengeluarkan bisa dibilang kartu trufnya, sebuah prinsip hukum kuno. Langkah yang cerdas ini langsung mengubah level diskusi, dari yang tadinya cuma soal administrasi, jadi soal kemanusiaan. Kutipan ini benar-benar merangkum posisi pemerintah dengan jelas. Pesannya gini, iya, izin itu memang penting sebagai dasar hukum, tentu saja. Tapi, izin nggak bisa jadi tameng untuk mengabaikan potensi bahaya yang mengancam keselamatan warga. Nah, berlandaskan prinsip tadi, akhirnya ditemukanlah jalan tengah. Sebuah kompromi yang tujuannya untuk mendinginkan suasana dan menempatkan keselamatan sebagai prioritas nomor satu. Akhirnya, kedua belah pihak, baik warga maupun pengembang, setuju pada sebuah peta jalan yang jelas untuk keluar dari kebuntuan ini. Ada 4 langkah yang disepakati bersama. Jeda waktu 2 minggu ini bukan cuma buat menenangkan orang ya. Ini adalah waktu yang sangat krusial. Kenapa? Karena di waktu inilah, tim ahli teknis akan melakukan kajian ulang yang objektif dan ilmiah terhadap semua potensi risiko mulai dari longsor sampai banjir. Jadi, gimana kelanjutannya? Kesepakatan ini memang bikin semua pihak lega untuk sementara waktu. Tapi, perjuangannya belum selesai. Ini baru awal dari babak penentuan. Garis polisi ini jadi simbol ya, simbol dari gencatan senjata sementara. Aset pengembang tetap dijaga keamanannya, tapi di saat yang sama penghentian proyek ini dijamin benar-benar berjalan. Dan pada akhirnya, tampaknya semua pihak mulai punya pola pikir yang sama, mencegah itu jauh lebih baik. Menunda sebentar untuk memastikan semuanya aman, itu jauh lebih bijaksana daripada memaksakan pembangunan yang berisiko dan akhirnya menyesal. Kisah di Desa Sukanegara ini memang masih menunggu babak akhirnya. Tapi kasus ini meninggalkan kita semua sebuah pertanyaan besar yang relevan banget buat pembangunan dimanapun. Bagaimana cara kita menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan yang cepat dengan hak paling mendasar setiap negara, yaitu hak untuk merasa aman di rumahnya sendiri.